Dinamika politik kita belakangan menjelang lengsernya Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya 10 tahun sebagai presiden semakin riuh, semakin hiruk-pikuk, semakin ramai, dan semakin terlihat bagaimana Jokowi di akhir pemerintahannya mulai menunjukkan post power syndrome. Jokowi mulai menunjukkan bahwa dia mulai ketakutan, kehilangan kekuasaan, kehilangan pengaruh, dan kehilangan kepanjangan tangannya di mana-mana yang selama ini bahwa tangannya, tanda tangannya sangat berkuasa penuh. Dan sekarang Jokowi tampaknya mulai gelisah dengan itu dan berupaya merancang banyak cara, banyak jalan untuk tetap memiliki kekuatan politik dan memiliki tangan yang panjang yang bisa melakukan intervensi ke mana-mana. Satu hal yang saya perhatikan, Jokowi tampak khawatir sekali dengan masa depan politiknya, dengan masa depan politik anak-anaknya yang sekarang menyimpan musuh di mana-mana, menyimpan amarah di mana-mana, dan suatu saat dikhawatirkan itu bisa meledak dan menjadi ledakan yang dahsyat yang menghabisi karir politik Jokowi, terutama karir politik anak-anaknya yang masih muda. Saya melihat ini adalah analisa. Ya, ini analisa saya melihat bahwa Jokowi tampak terlalu khawatir dan sangat khawatir dengan itu, khawatir dan takut kehilangan kekuasaan. Maka kita bisa menyaksikan keriuhan politik ini sekarang seperti sebuah ledakan petasan di mana-mana. Kita melihat bagaimana Anies harus terjegal, kita melihat bagaimana Airlangga Hartarto harus terpental, dan kita melihat statement dari Bu Mega mendengar bahwa ternyata juga ada yang berupaya mengambil PDIP secara paksa. Akhirnya Bu Mega pun harus turun gunung lagi, tetap bertahan menjadi ketua umum yang tadinya sudah ingin pensiun. Dan kalau kita mendengar statement beliau, sudah ingin bermain dengan cicitnya. Itu yang saya dan kita semua bisa saksikan. Kita juga melihat bagaimana gerakan-gerakan politik di banyak tempat. Sekarang PKB juga mengalami konflik dengan PBNU, yang sama-sama akar rumputnya adalah kaum Nahdlatul Ulama. Bahkan terbaru Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, kabarnya bertemu Jokowi ya, untuk bicara bagaimana menyelesaikan konflik ini. Saya tidak tahu apakah ini adalah bagian dari solusi atau bagian dari cawe-cawe. Saya hanya mau memberikan gambaran bahwa banyaknya situasi yang terjadi sekarang tentang begal-membegal, tentang ambil-mengambil, caplok-mencaplok, jegal-menjegal, pental-memental, menjadi sebuah kebiasaan dalam politik kita. Kita bisa menyaksikan bagaimana terlihat Zulkifli Hasan juga tiba-tiba mendadak bertemu dengan Kaisang, menawarkan maju sebagai cagup mau di Jakarta mau di Jawa Tengah. Saya melihat bahwa ini salah satu cara berlindung dari Zulkifli Hasan supaya tidak diperlakukan seperti Airlangga Hartarto. Menarik memang kalau kita mencermati semua rentetan-rentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini di kancah politik nasional. Tapi kalau saya melihat semua muaranya adalah, penyebabnya adalah ketakutan Jokowi, kekhawatiran Jokowi terhadap kehilangan kekuasaannya yang memang sudah tidak lama akan berlalu dan berakhir. Pilkada Jakarta menjadi sebuah isu sampai saat ini yang sangat kritis karena gerakan melawan kotak kosong sangat kuat dari Koalisi Indonesia Maju, dan ini bukan lagi demokrasi, tetapi ini adalah perampokan demokrasi. Hak rakyat untuk memilih calon pemimpinnya dibegal, dirampok, dan hanya menawarkan satu pilihan. Hei rakyat, Anda hanya boleh memilih ini. Hei rakyat, Anda tidak boleh memilih yang lain. Ini adalah pemimpin yang kami sediakan. Wow, itulah yang terjadi sekarang di negeri kita, khususnya di Jakarta. Kita melihat gerakan sampai sekarang Jakarta tidak jelas siapa calon gubernur yang akan maju. Padahal batas pendaftaran sudah tidak jauh lagi. Waktu semakin kritis, tetapi belum mengerucut siapa yang akan maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Yang terlihat adalah gerakan politik secara masif menjadikan calon dari Koalisi Indonesia Maju berhadapan dengan kotak kosong. Apakah Anda percaya bahwa nanti pada akhirnya Koalisi Indonesia Maju benar-benar memajukan Ridwan Kamil? Ataukah akan memajukan anak Jokowi Kaisang yang sampai saat ini belum dapat pekerjaan setelah Gibran jadi wakil presiden terpilih? Bobi sudah hampir pasti dan masih menjabat wali kota Medan, tinggal Gibran sekarang. Ini menjadi keprihatinan kita semua di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi.
Beliau menurut saya telah meninggalkan pakem pekerjaan dan bekerja sebagai abdi negara. Beliau sekarang menjadi abdi jabatan dan menjadi pekerja bagi anak-anaknya untuk mencarikan pekerjaan. Mohon maaf saya memilih kalimat ini. Ini bukan menjadi fitnah, bukan menjadi tuduhan, tetapi ini adalah sebuah gambaran yang kita lihat situasinya seperti itu. Kalau memang tidak demikian, silakan saja berpendapat bahwa itu tidak benar. Tetapi saya sebagai warga negara masyarakat punya hak untuk menilai demikian. Saya berharap bahwa ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Tidak ada lagi peristiwa-peristiwa seperti ini. Kita ingin berdemokrasi dan menjadikan demokrasi adalah jalan pengabdian kepada bangsa, negara, dan rakyat. Bukan menjadikan demokrasi menjadi jalan merampok kekayaan negara, merampok demokrasi, dan berkuasa sekehendak hati. Ingat, ini negeri bukan milik kita, tetapi adalah titipan dari anak cucu kita ke depan. Berpikirlah, apa yang akan Anda titipkan, apa yang akan Anda berikan kepada anak cucu kita ke depan. Apakah sebuah warisan kedurjanaan berpolitik, kekelaman berpolitik, kekelaman perilaku, adab moral yang tidak ada? Mari kita berpikir semua tentang warisan kita kepada anak cucu kita ke depan. Apa yang akan kita wariskan?